Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwanul Aziz dari kelas Sosiologi 3B. Pada video ini, saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana implementasi 4 tools sosiologi yang digunakan untuk melihat permasalahan dalam dunia industri. Dan pada kesempatan kali ini, terdapat industri rumahan keripik singkong yang dikelola oleh Ibu Hartati. Beliau menjalankan industri rumahan keripik singkong sejak tahun 2015, yang awalnya diawali dengan mencoba memproduksi atau mengolah singkong yang ada di sekitar rumahnya, lalu lambat laun menjadi sebuah usaha. Baik, langsung saja masuk dalam pembahasan keempat tools tersebut. Tools yang pertama adalah social mapping. Dalam social mapping ini bertujuan untuk melihat bagaimana interaksi home industry keripik singkong dengan lingkungan di sekitarnya. Perlu diketahui juga, industri keripik singkong Ibu Tati ini berada di Dusun Winong Barat, Desa Krompol, Kecamatan Beringin, Kabupaten Ngawi. Untuk pola relasi yang pertama, dapat kita lihat dengan cara bagaimana industri keripik singkong Ibu Tati mendapatkan bahan baku, yang dimana bahan baku tersebut diperoleh dari daerah ladang di sekitar rumahnya. Ladang-ladang tersebut sebagian besar milik tetangga-tetangga Ibu Tati. Berikutnya terdapat pola interaksi produksi, yang dimana dalam memproduksi keripik singkong, Ibu Tati dibantu oleh salah satu tetangganya. Dan pola interaksi yang terakhir adalah bagaimana cara Ibu Tati memasarkan produk keripik singkongnya, yaitu awalnya Ibu Tati menitipkan produknya tersebut ke toko dan warung-warung terdekat. Lambat laun, Ibu Tati merubah teknik penjualannya dengan cara melayani pesanan jika ada tetangga-tetangga atau masyarakat sekitar yang memiliki hajatan dan memerlukan keripik singkong sebagai jajanan. Selanjutnya terdapat tools kedua, yaitu diagram Venn. Dalam diagram Venn ini mencoba melihat seperti apa skala prioritas dari permasalahan yang dihadapi oleh industri rumahan Ibu Tati. Dalam wawancara, Ibu Tati menyebutkan 3 permasalahan. Yang pertama adalah buruknya kualitas bahan baku, yang kedua, kenaikan harga minyak secara terus-menerus, dan yang ketiga, penurunan pendapatan saat pandemi COVID-19. Dari ketiga permasalahan tersebut, Ibu Tati menyatakan bahwa terdapat 2 permasalahan yang menjadi skala prioritasnya, yakni permasalahan bahan baku dan juga kenaikan harga minyak. Tools yang ketiga adalah matrix scoring. Dalam matrix scoring, tidak hanya melihat skala prioritas permasalahan saja, namun lebih kepada menentukan permasalahan mana yang akan diatasi terlebih dahulu. Dalam wawancara, fasilitator memberikan rentang poin antara 1 sampai dengan 10 kepada Ibu Tati untuk setiap permasalahan yang dia hadapi saat menjalankan usaha industri keripik singkong. Apabila suatu permasalahan mendapat skor paling tinggi, artinya permasalahan tersebut harus diatasi terlebih dahulu. Berikut ini merupakan hasil penilaian Ibu Tati terhadap permasalahan yang dihadapinya. Yang pertama, terdapat permasalahan kualitas bahan baku. Kualitas bahan baku diberikan 9 poin karena di saat bahan baku mengalami kualitas yang buruk, yang dimana saat musim hujan, bahan baku tersebut atau ketela akan mengalami kenaikan kadar air, dan hal tersebut dapat menghambat proses produksi karena ketela yang mengandung kadar air tinggi
akan lebih susah digoreng. Berikutnya terdapat permasalahan kenaikan harga minyak goreng dengan skor 6 poin. Menurut Ibu Tati, di saat harga minyak goreng naik, hal itu juga dapat mempengaruhi proses produksi keripik singkong, yang dimana Ibu Tati harus mengeluarkan modal ekstra dalam proses produksi tersebut. Dan pada urutan terakhir terdapat permasalahan penurunan pendapatan dengan total poin 4 skor. Menurut Ibu Tati, penurunan pendapatan saat pandemi masih bisa disiasati dengan cara merubah teknik penjualan menjadi online shopping atau mulai menjualnya secara online. Terakhir, terdapat tools yang bernama food basket atau jejaring makanan. Dalam metode ini berusaha untuk melihat tingkat stratifikasi sosial dalam suatu bidang industri, yang mana dengan cara melihat pola konsumsi dan kebutuhan sehari-hari pemilik industri. Pada saat wawancara, fasilitator memberikan tabel 3 kebutuhan, yaitu primer, sekunder, dan tersier beserta gambar-gambar kebutuhan, dan mempersilahkan Ibu Tati untuk menyusun gambar-gambar tersebut menurut kebutuhan sehari-harinya. Dan berikut ini adalah hasil susunan kebutuhan-kebutuhan pokok dari Ibu Tati. Yang pertama, dalam kebutuhan primer terdapat beras, minyak goreng, bumbu dapur, sayuran, gula kopi teh, tempe tahu, dan juga paket data dan pulsa listrik. Selanjutnya, kebutuhan sekunder terdapat telur, buah, daging, mie instan, masker, dan juga rokok. Dan yang terakhir, kebutuhan tersier hanya terdapat kebutuhan berupa liburan. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa industri rumahan keripik singkong Ibu Tati termasuk industri UMKM kelas menengah ke bawah. Hal itu dapat dilihat dari penempatan kebutuhan kunci, yakni buah dan daging masih dikategorikan ke dalam kebutuhan sekunder, dan juga masih menganggap liburan bukanlah merupakan suatu hal yang penting. Setelah keempat tools tadi, terdapat juga analisis SWOT, yang dimana terdiri dari strength, weakness, opportunities, dan juga threats. Yang pertama, terdapat strength atau kekuatan. Industri keripik singkong Ibu Tati memiliki beberapa kekuatan, yakni bahan baku yang melimpah dan dapat didapatkan dari ladang di sekitar rumahnya. Yang kedua, usaha keripik singkong Ibu Tati sudah menggunakan penjualan metode WhatsApp dan Instagram. Yang kedua, terdapat weakness atau kelemahan. Industri rumahan Ibu Tati mempunyai kelemahan berupa sistem produksi rumahan yang masih sangat bergantung pada tinggi rendahnya pesanan yang diterima atau buy request, dan juga seringkali merasa kewalahan jika menerima pesanan dalam jumlah yang besar, dikarenakan dalam proses produksi Ibu Tati hanya dibantu oleh 1 orang pegawai. Dan berikutnya ada opportunities atau peluang. Industri rumahan Ibu Tati memiliki beberapa peluang, yakni jajanan keripik singkong merupakan salah satu produk yang paling diminati masyarakat sekitar saat memiliki hajatan. Yang kedua, harga yang ditawarkan produk keripik singkong Ibu Tati terbilang cukup bersaing dan stabil. Terakhir, terdapat threat atau ancaman. Usaha keripik singkong Ibu Tati memiliki beberapa ancaman. Tak lain adalah jika ada pandemi seperti belakangan ini, pastinya usaha keripik singkong Ibu Tati akan mengalami penurunan pendapatan karena pesanan yang ia terima berkurang secara drastis. Yang kedua,
Jika mendapati bahan baku yang kualitasnya buruk, maka Ibu Tati harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli bahan baku yang baru. Dan ancaman terakhir adalah jika ada pesaing yang lebih inovatif dalam memberikan pilihan varian rasa pada produk keripik singkong. Karena Ibu Tati sampai sekarang ini hanya memproduksi 2 varian rasa pada keripik singkongnya, yaitu rasa gurih dan juga rasa balado. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.